Oke guys, nyong hasil ya kan. Jadi kita mulai lagi, kita membuat tabel form data karyawan ya kan. Data karyawan ini aku pengen, pernah enggak kamu menggunakan parameter query? Di data karyawan ini pengen munculkan nama berdasarkan nick-nya aja. Berdasarkan nick di sini. Misalnya di sini masukkan nick karyawan, ya kan? Masukkan nick. Nah, terus di sini ada namanya parameter query. Pernah enggak belajar gini? Nick, baru data tipenya short text, baru oke. Baru kita view. Masukkan nick. Nick karyawan tadi apa? Lupa aku. 1001. Muncul Jenny. Ya kan? Pernah enggak belajar gini? Sudahlah, enggak penting. Terus atau masukkan nama, ya kan? Kalau nama sih enggak bagus, nick aja kan. Enggak jadi dah, ini aja. Nah, parameter query ini fungsinya untuk memfilter data berdasarkan nick. Ya, memfilter data. Kayak apa contohnya? Ini nanti ku jelaskan caranya. Kita mau bikin munculkan data, misalnya ketika di sini cetak ID card karyawan, yang munculkan harusnya G1 aja ya. Kalau kamu print preview, kalau bikin report, create, mana report widget dari query karyawan, masukkan semuanya next, ya kan? Kita urutkan. Mana kode berdasarkan nick, baru kita next, kita urutkan berdasarkan nick, baru kita next kan. Formatnya tabular landscape, nanti kita edit sendiri kan. Ini namanya list data karyawan, baru kita preview. Ini kan lengkap bosku, ya kan? Dan ini harus kita edit lagi sebenarnya, masuk ke design view. Ininya kan kayak gini ya, ganti text, change to text. Text box, ini juga change to text box, ini juga change to text box. Capek pokoknya kayak gini. Atau gini aja sudah. Copy. Mau kada? Klik kanan di sini. Report view. Nah, kayak apa supaya kotak-kotaknya nih hilang, ya kan? Kayak apa caranya? Pokoknya itu tugasmu. Yang kotak-kotaknya ini hilang, yang status nih ya. Coba kita copy formatnya, bisa enggak? Copy. Mau kada? Mau. Ya kan? Wah, keren. Sudah, enggak penting. Close. Yang penting aku pengen menginginkan ketika di design view ini pakai report, ya kan? Habis itu report operasi, preview report, next. Di sini list data karyawan kan, next. Baru teks di sini ya. Lihat rekap data karyawan. Baru kita finish. Nah, seperti ini. Jadi ketika di view tag, ya kan? Tapi aku pengen ketika nge-preview muncul satu orang aja sesuai dengan apa yang ada di sini. Bisakah engkau buat seperti itu? Bisa kada? Kada bisa. Lihat ya aku ngapain. Kalau ndak paham nonton YouTubeku. Klik, copy. Ku copy dulu query karyawan, baru ku paste. Namanya query karyawan per individu, biar keterangannya bagus. Di query karyawan per individu, kita kriteria filternya kita ambil nick berdasarkan form yang aktif ini. Ini form aktif, berdasarkan form aktif, terus berdasarkan ini apa namanya? Nick ya. Berdasarkan nick ini kita filter. Jadi ingat, nama formnya form data karyawan. Lihat aku bikin rumus ya. Mudahan kamu tidak mengerti. Tapi cobalah mengerti. Semua ini akan menjadi arti. Biarlah waktu yang mengisahkan. Oke, lanjut. Lihat form. Tekan tab. Ya kan?
tanda seru, form apa? Form data karyawan, tekan tab, tanda seru, ngambil datanya apa? Data NIK, tekan tab. Jadi ketika ini kita di view, muncullah NIK 001. Paham? Aku save ya dulu ya. Nah, jadi ceritanya begini. Ketika data karyawan ini kita ganti, nih 003, ya kan? Kita tutup dulu ini close. Kita buka lagi query-nya. Yang muncul, salah cuy. Yang per individu nih ya. Tik, muncul yang 003. Paham? Jadi kayak gini, close. Baru yang ini data karyawan per individu kita create report widget, query data karyawan yang per individu, masukkan semuanya, next, ya kan? Ini kada usah, keluarkan, next. Kada usah kita urutkan karena satu aja kepilih. Mau justified apa kolumner? Apapun itu yang penting kita bahagia, next, ya kan? Kita ganti di sini. Informasi karyawan per individu, baru kita finish. Jadi ini muncul ini satu orang aja. Nanti kita edit sebagus-bagusnya lah ya. Baru ini harusnya ada foto di sini oleh objek. Tambahi foto bosku, biar keren. Sanggup nggak kamu? Oh ini tak bisa kita edit tabelnya kecuali di close dulu ya. Nggak apa-apa, kita fokus selesaikan form tadi. Masuk desain view. Kita lihat di sini comment button. Report operasi, preview report, cek karyawan per individu, next, ya kan? Cetak data di samping, ya kan? Baru kita finishkan. Pusing kah sudah? Pusing. Yang ini query data karyawan tadi, ini kuhilangkan dulu yang masukkan nick. Mana tadi masukkan nicknya? Mana? Disimpan di mana tadi? Sudahlah. Yang individual ini ya? Gak apa-apa lah, sudahlah. Nah, formnya minta dia parameter paluinya, masukkan nick. Harusnya tidak perlu di situ. Mana ya? Jangan-jangan aku salah tadi. Mana tadi ya masukkan nick? Oh, ini belum kuhapus coy. Hapus dulu coy. Lupa gua coy. Pak Angga ini ngomong apa kada jelas, ya kan? Maksudnya ketika ini dibuka tidak muncul perintah tadi masukkan nick, ya kan? Jadi ketik data karyawan, misalnya data karyawan baru 1007. Yang paling cantik di sini siapa? Airen, ya kan? Cireng. Alamat jalan Kanada. Belum menikah, jenis kelamin wanita, tanggal lahirnya tanggal 8, pendidikan terakhirnya SMA, agama Konghucu. Nah, ini juga kepanjangan Konghucu ya. Tanggal masuk hari ini, tanggal keluar hari ini juga, ya kan? Kode jabatan, operator produksi, informasi gajinya, aku kasih golongan keempat, ya kan? Kode potongannya golongan ini, THR-nya belum ada, baru kita save, ya kan? Cetak datanya. Jadi permainannya kayak gini seolah-olah. Masuk di kepala? Sampai sini dulu ya. Nanti kamu konslet. Oke, vlogku sampai di sini dulu karena ini luar biasa 9 menit ini.